Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan darah kita dalam kitab Syarh Ulumatil I'tiqad. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca matan yang disampaikan oleh penulis tentang Al-Quran adalah huruf dan kalimat dan berupa ayat. Qala syari rahimahullah ta'ala, Al-Qur'anu hurufun wa kalimatun. Al-Quran adalah berupa huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Al-Qur'anu hurufun wa kalimatun. Wa qad dzakara al-muallifu rahimahullah lidzalika adillatan samaniyatan. Adillatan samaniyatan, ya, jadi na'at di situ. Al-Quran berupa huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Wa qad dzakara al-muallifu, dan sungguh penulis telah menyebutkan untuk hal itu 8 dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran berupa huruf dan kalimat. Yang pertama dalilnya bahwasanya Al-Quran berupa huruf dan kalimat, annal kuffara qalu innahu syi'run wa la yumkinu ayyusafa bidzalika illa ma huwa hurufun wa kalimatun. Dalil yang pertama, annal kuffar, bahwasanya orang-orang kafir mengatakan innahu syi'run, bahwasanya Al-Quran adalah syair. Mereka mengatakan itu, menyangka itu. Wala yumkinu ayyusafa bidzalik, dan enggak mungkin Al-Quran disifati dengan itu kecuali apa yang dia berupa huruf-huruf dan kalimat. Ketika orang kafir menyangka Al-Quran adalah syair, pasti Al-Quran adalah berupa huruf dan kalimat. Dan ana udah contohkan, ya. Ada orang yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, wah syair nih, karena ada huruf kalimat. Nggak mungkin kalau misalnya orang begini, terus ada yang bilang syair, wah nggak mungkin, karena itu kan cuma dengungan doang. Berarti menunjukkan karena dituduh syair, Al-Quran adalah berupa huruf dan kalimat. Dan Al-Quran bukan syair, tapi ini adalah dalil bahwasanya Al-Quran berupa huruf dan kalimat. Kedua, anna Allah tahaddal mukadzibina bihi ayyatu bimithlihi walau lam yakun hurufan. Apa ya hurufan di situ? Ana minta Anas, apa ya hurufan? Walau lam yakun hurufan. Khabar siapa? Ahsantum, Masya Allah. Walau lam yakun hurufan wa kalimatin. Dikta, apa ya wa kalimatin? Kalimatin. Hah? Wah, kalau nggak bisa jawab, antum kayak ikut angkatan kedua ini. Apa ada kita? Wa kalimatin. Hah? Atau fahsan. Masya Allah. Lakana tahaddi ghaira maqbulin. Abdul Halim. Karena jelas, ya, kita tahu amalannya. Tahaddi apa i'rabnya? Isim? Marfu, mansub, majrur? Subhanallah. Apa amalan kana dulu? Isim? Nah, berarti ini antum bilang isim, ya. Kenapa antum bilang mansub majrur? Berarti apa dia di situ? Marfu, mansub, majrur? Marfu.
Apa tanda rafa di situ Khalil? Tahaddi. Hah? Benar marfu. Apa tanda rafanya? Apa tanda rafanya? Toha apa? Jar. Apa? Ya, nggak ada tanda rafa ya. Tanda rafa itu cuma dhamma. Terus apa lagi? Waw, alif, nun. Antara ini. Dhamma, waw, alif, nun. Apa habli? Hah? Apa habli? Coba bilang itu. Apa tadi? Dhamma. Mana dhammanya? Hah? Benar dhamma. Dhammanya mana? Dhammanya iya. Gimana dhammanya iya? Antum tanya anak TK itu dhammanya mana? Iya. Hah? Abang habli kok dhamma ya? Dhammanya mana? Alfi. Muqaddarah. Apa? Mustatir mirip-mirip muqaddarah, mungkin lupa istilahnya. Itu dhamma muqaddarah. Ahsan. Masyaallah. Ghaira azam. Apa i'rab ghaira? Tahaddi isim kana. Ghaira khabar kana, marfu mansub majrur. Ahsan. Ghaira khabar kana, dan dia juga sebagai apa? Mudhaf maqbulin. Masyaallah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Anna Allah tahadda al-mukadzibina bihi ay ya'tu bimithlihi walau lam yakun hurufan wa kalimatin lakana at-tahaddi ghaira maqbulin idh la yumkinu at-tahaddi illa bi syai'in ma'lumin yudra ma huwa. Di sini kata pensyarah rahimahullah taala, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis bahwasanya Al-Qur'an berupa huruf dan kalimat. Anna Allah tahaddal mukadzibin, bahwasanya Allah menantang. Tahadda itu menantang. Al-mukadzibina bihi, orang-orang yang mendustakannya. Hi kembali ke mana? Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Allah menantang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Ayatu bimithlihi, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Allah menantang, walau lam yakun hurufan wa kalimat, jikalau Al-Qur'an tidak berupa huruf dan kalimat, lakana tahaddi ghaira maqbulin, niscaya tantangan tersebut tidak diterima. Dan kaidahnya apa? Sesuatu yang ditantang itu harus dapat diketahui dan dapat dipahami. Oleh karena itu kata Syekh, jikalau Al-Qur'an bukan berupa huruf dan kalimat, niscaya tantangannya itu enggak diterima. Karena itu tantangan dari Allah dan diterima, berarti dapat dipahami, dapat diketahui. Karena dapat dipahami dan dapat diketahui, maka Al-Quran itu adalah berupa huruf dan kalimat. Idh la yumkinu tahaddi illa bi syai'in ma'lumin, karena tidak mungkin tantangan illa bi syai'in ma'lum, kecuali dengan sesuatu yang diketahui. Yudra ma huwa, yang diketahui apa dia, itu dia kaidahnya. La yumkinu tahaddi illa bi syai'in ma'lum. Enggak boleh atau tidak mungkin adanya tantangan kecuali dengan sesuatu yang maklum, yang diketahui apa dia. Dan Allah menantang pasti yang ditantang sesuatu yang diketahui, yaitu berupa huruf dan kalimat. Dalil yang ketiga, anna Allah akhbara bi anna al-Qur'ana yutla alaihim. Anna Allah akhbara, bahwasanya Allah mengabarkan, bi anna al-Qur'ana yutla alaihim, bahwasanya Al-Qur'an dibaca atas mereka. Dan sesuatu yang dibaca pasti huruf dan kalimat. Allah mengatakan, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami sebagai penjelas, dibaca atas mereka ayat-ayat kami. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana, berkata orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, i'ti biqur'anin ghairi hadza, datangkanlah dengan Al-Qur'an bacaan selain ini atau gantilah. Ya, saksi pembahasan kita, Allah mengatakan wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, menunjukkan wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimatun.
Dan tidaklah dibaca kecuali apa yang dia berupa huruf dan kalimat. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, anna Allah akhbara bi annahu mahfudhun fi suduri ahli ilmi. Bi annahu mahfudhun fi suduri ahli ilmi wa maktubun fil lauhil mahfudhi. Anna Allah akhbara, bahwasanya Allah mengabarkan, bi annahu, bahwasanya dia yaitu Al-Qur'an mahfuz, dihafal, dijaga, fi suduri ahli ilmi, di dalam dada-dada ahli ilmu, wa maktubun fil lauhil mahfudhi, dan ditulis dalam lauhul mahfuz. Dan jelas sesuatu yang dihafal, sesuatu yang ditulis itu pasti berupa huruf dan kalimat. Allah mengatakan, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Akan tapi dia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Dihafal. Berarti dia berupa huruf dan kalimat. Dalil yang lain, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang mulia, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara, yaitu apa? Lauhul mahfud. Tulis itu. Maknun kitab, maknun terpelihara, maksudnya lauhul mahfud. Berarti ditulis dalam lauhul mahfud. Sesuatu yang ditulis itu pasti adalah huruf dan kalimat. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Lihat di sini kata Syekh, wala yuhfadhu wa yuktabu illa ma huwa hurufun wa kalimatun. Tidaklah dihafal dan ditulis kecuali apa yang dia adalah berupa huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Dalil yang kelima, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana fa'a'rabahu falahu bikulli harfin minhu 10 hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasanatun. Sahahahu al-muallifu wa lam ya'zuhu wa lam ajid man kharrajahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana fa'arabah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu dia memperbagusnya, falahu bikulli harfin, maka bagi dia dengan setiap huruf darinya dari Al-Qur'an 10 hasanat, 10 kebaikan. Wa man qara'ahu, dan barang siapa yang membacanya, walahana fihi, dan dia keliru dalam membacanya, falahu bikulli harfin hasanatun, maka bagi dia dengan setiap huruf 1 kebaikan. Disahihkan oleh penulis, tapi kita sudah sampaikan bahwasannya hadis tersebut lemah. Ada hadis yang lainnya dengan lafaz yang sering kita dengar, walam aqul alif lam mim harf walakin alifun harfun walamun harfun, dan seterusnya. Walam ya'zuhu, penulis tidak menisbatkannya kepada siapapun. Ya'zuhu itu menisbatkan, menyandarkan, misalnya disahihkan oleh Imam Bukhari, disahihkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, penulis tidak menyandarkannya, tidak menisbatkannya kepada siapapun. Walam ajid man kharrajahu, dan aku tidak menjumpai orang yang mengeluarkannya. Dan tadi kita sudah sampaikan ada beberapa ulama menjumpai dan hadisnya lemah. Ya, ini sekali lagi menunjukkan seseorang nggak boleh taklid buta, fanatik. Dalil yang keenam, wa qaulu Abi Bakrin wa Umar, perkataan Abu Bakar dan Umar, i'rabul Qur'ani ahabbu ilaina min hifdhi ba'di hurufihi. Membaca, memperindah, memperbagus Al-Quran lebih kami cintai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Ini kita juga sudah sampaikan bahwasanya ini asarnya juga lemah. Tapi saksi pembahasan kita di situ i'rabul Quran, membaca, memperbagus, bahwasannya berarti Al-Quran berupa huruf dan kalimat. Sebelumnya juga sama. Man qara Al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran pasti sesuatu yang dibaca adalah berupa huruf dan kalimat. Dalil yang ketujuh, qaulu Aliin radhiyallahu taala anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullihi. Barang siapa yang mengingkari 1 huruf dari Al-Quran, maka sungguh dia telah mengingkari semuanya. Huruf ini jelas, berarti Al-Quran berupa huruf. Dalil yang ke-8, ijma'ul muslimina kama naqalahul muallifu
ala anna man jahada minhu suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafiqan alaihi fahuwa kafirun. Dalil yang ke-8 yang dibawakan oleh penulis ijma'ul muslimin, kesepakatan orang-orang muslim. Kama naqalahul muallifu, sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis. Apa kesepakatannya? Anna man jahada minhu, bahwasanya orang yang mengingkari dari Al-Qur'an suratan, satu surat, au ayatan atau satu ayat, au kalimatan atau satu kalimat, au harfan atau satu huruf, muttafiqan, bersepakat atasnya, fahuwa kafir. Maka ini menunjukkan Al-Quran berupa huruf, kalimat, ayat. Wa adadu suwaril Qur'ani, dan jumlah bilangan Al-Quran di situ arba'ata asyrah wa mi'ah, 114 ayat. Arba'a asyrata wa mi'ah, ya. Minha tis'atun wa ishruna uftutihat bil hurufil muqatta'ati, uftutihat bil hurufil muqatta'ati, ya, darinya terdapat 29 surat dibuka dengan huruf-huruf yang terpotong, ya, alif lam mim ra, ha mim, qaf, nun. Kemudian awsaful Qur'ani, sifat-sifat Al-Qur'an. Wasafallahu al-Qur'anal karima bi awsafin 'azimatin katsiratin. Dzakara al-muallifu minha ma yali. Wasafallahu al-Qur'an al-karima, Allah mensifati Al-Quran yang mulia dengan sifat-sifat yang agung, yang banyak. Dzakara al-muallifu minha ma yali, penulis menyebutkan darinya apa yang di bawah ini. Pertama, annahu kitabullahil mubinu, bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah yang jelas. Ay al-mufsihu amma tadammanahu min ahkamin wa akhbarin, yaitu apa yang jelas. Al-mubin maksudnya adalah al-mufsih, yang menjelaskan. Amma tadammanahu, dari apa yang di dalam kandungan Al-Quran, dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Min ahkamin, berupa hukum-hukum. Wa akhbarin, dan khobar-khobar, kabar-kabar. Al-Quran menjelaskannya, menjelaskan hukum, menjelaskan kabar. Sifat yang kedua, annahu hablullahil matinu, bahwasanya Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Maksudnya apa kokoh? Yaitu ay al-ahdul qawiyyu alladzi ja'alahu Allahu sababan lil wusuli ilaihi wal fawzi bi karamatihi di situ mufrad. Maksudnya apa? Tali Allah yang kokoh yaitu al-ahdul qawi, perjanjian yang kuat. Al-Quran adalah perjanjian yang kuat. Orang yang dia bertakwa, mengerjakan ketaatan, masuk surga. Orang yang bertakwa, mengerjakan ketaatan, dia bertauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, masuk surga. Perjanjian. Orang yang melakukan kesyirikan, orang yang mengingkari, orang yang kufur, kekal neraka di dalamnya. Perjanjian. Al-ahdul qawi, perjanjian yang kuat. Alladzi ja'alahu Allahu sababan, yang Allah menjadikannya sebagai sebab lil wusuli ilaihi, untuk sampai kepada Allah. Wal fauzi bi karamatihi, dan menang dengan rahmat atau menang dengan kemuliaannya, karamah dari Allah. Ketiga, sifat yang ketiga, annahu suwarun muhkamatun, bahwasanya Al-Quran berupa surat-surat yang muhkamat. Apa muhkamat? Lihat di sini. Ai mufassalus suwari, kullu suratin munfaridatun anil ukhra, wal muhkamatu
al-mutqinatu al-mahfudhatu minal khalali wat tanaqudi. Bahwasanya Al-Quran adalah suwarun muhkamat, berupa surat-surat yang muhkamat, yaitu surat-surat jelas ya. Mufassalus suwar, surat-surat yang terperinci. Kullu suratin munfaridatun anil ukhra, setiap surat terpisah dari yang lainnya. Ya, surat-surat jelas, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah kan terpisah. Al-Fatihah ini, Al-Baqarah ini, Al-Maidah ini, An-Nisa ini, Al-Imran ini, berupa surat-surat. Muhkamat, apa arti muhkamat? Ay al-mutqinat, yang sempurna. Oleh karena itu orang yang hafalannya sudah kokoh dikatakan mutqin, berarti apa? Sempurna. Al-mahfudhat, yang terjaga atau yang dijaga, minal khalali, dari kesalahan, wat tanaqudi, dan pertentangan. Jadi Al-Quran adalah berupa surat-surat yang muhkamat, yaitu yang sempurna, yang dijaga dari kesalahan dan pertentangan. Keempat, annahu ayatun bayyinatun, ay alamatun zahiratun ala tauhidillahi wa kamali sifatihi wa husni tashri'atihi. Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas. Ayat, apa arti ayat? Apa arti ayat? Ayatul munafiqi thalathin, apa arti? Tanda. Nah, jadi ayat itu tanda. Ayat 1, ayat kedua. Apa ayat-ayat yang jelas? Yaitu alamatun zahiratun, tanda yang nampak, ala tauhidillah, atas keesaan Allah, wa kamali sifatihi, dan sempurna sifat-sifatnya, wa husni tashri'atihi, dan indah syariat-syariatnya. Jadi setiap ayat dari Al-Quran, Al-Fatihah ada 7 ayat, Al-Baqarah sekian ayat, seterusnya, itu menunjukkan atas keesaan Allah, atas kesempurnaan sifat-sifatnya, dan keindahan syariat-syariatnya. Tanda-tanda, ya, ayat tanda. Sifat yang kelima, anna fihi muhkaman wa mutasyabihan. Fal muhkamu ma kana ma'nahu wadihan, wal mutasyabihu ma kana ma'nahu khafiyan, wala yu'aridu hadha ma sabaqa biraqmi thalithi, lianna al-ihkama hunaka bima'na al-itqani wal hifdhi min al-khalali wat tanaqudi, wa huna bima'na wuduhil ma'na, wa idza radadna al-mutasyabiha huna ila al-muhkami sara al-jami'u muhkaman. Nah, perhatikan ini sifat yang kelima, anna fihi muhkaman wa mutasyabihan, bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat ayat yang muhkam. Apa arti muhkam? Jelas. Dan mutasyabih, apa mutasyabih? Samar. Fal muhkamu ma kana ma'nahu wadihan, muhkam adalah apa yang maknanya jelas. Wal mutasyabihu ma kana ma'nahu khafiyan, apa yang maknanya samar. Lihat di sini, nomor 5 dikatakan muhkam. Nomor 3 juga dikatakan apa? Suwarun muhkamat. Nah, antum lihat itu. Nomor 5 apa dikatakan oleh pensyarah? Anna fihi muhkaman mutasyabihan. Ada muhkam. Nomor 3 apa dikatakan di situ? Suwarun muhkamat. Ya, sama-sama muhkam tapi beda maknanya di sini. Perhatikan di sini. Kata Syekh. Nomor 3 dikatakan muhkam, nomor 5 juga dikatakan muhkam, tapi beda maknanya. Nomor 3 ini maknanya, nomor 5 ini. Perhatikan, wala yu'aridu hadza, dan tidak bertentangan ini ma sabaqa, dengan apa yang telah lalu pada nomor 3. Li'annal ihkama hunaka, bahwasanya ihkam di sana yaitu nomor 3. Tulis di sana maksudnya apa di nomor 3? Bima'nal itqan, maknanya adalah sempurna. Jadi Al-Quran adalah sempurna.
wal hifdzi minal khalali wat tanaqudi, dan terjaga dari kesalahan dan pertentangan. Itu makna ihkam, muhkam di nomor 3. Sedangkan wahuna dan di sini di nomor 5, anna fihi muhkaman wa mutasyabihan, maknanya adalah bimakna wuduhil makna, yaitu jelas maknanya. Wa idza radatna al mutasyabiha huna ilal muhkami saral jami'u muhkaman. Apabila kita kembalikan yang samar di sini kepada muhkam yang jelas maknanya, maka menjadilah semuanya muhkam jelas. Paham ya? Kalau antum menjumpai ayat yang samar, maka dikembalikan kepada yang muhkam yang jelas. Kalau sudah dikembalikan yang jelas, maka menjadi semuanya lah muhkam jelas. Contoh, dan ini sering ana contohkan, Allah memiliki wajah. Mungkin sebagian orang samar, masa Allah punya wajah. Maka dikembalikan kepada yang muhkam yang jelas. Apa ayat yang muhkamnya? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai suatu apapun, jelas jadinya. Wajah Allah berarti tidak sama seperti makhluk. Keenam, annahu haqqun la yumkinu ayyatihi la yumkinu ayyatiyahul batilu. Perhatikan an ya'tiyahu, karena di situ an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal, ya huruf penasab. Berarti fi'il mudhari setelah yang mansub. An ya'tiya, an yadriba, an yadhhaba. An ya'tiyahul batilu min ayyi jihatin. Sifat yang keenam, annahu haqqun, bahwasanya Al-Qur'an itu hak. La yumkinu ayyatiyahul batilu, enggak mungkin datang kepadanya kebatilan, kekeliruan, kesalahan, min ayyi jihatin, dari sisi manapun, depan belakang enggak ada. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilu min hakimin hamid. Tidak datang kebatilan kepadanya dari hadapannya dan tidak juga dari belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid, yang turun dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Sifat yang ke-8, annahu bari'un mimma wasafahul mukadzibuna bihi min qaulihim innahu syi'run. Annahu bari'un, bahwasannya Allah berlepas diri, mimma wasafahu, dari apa-apa yang disifati oleh al-mukadzibuna bihi, orang-orang yang mendustainya, mendustai Al-Quran. Ya, Allah berlepas diri mimma wasafahu, dari apa-apa yang disifati al-mukadzibun, oleh para pendusta bihi Al-Quran, ya, oleh orang para pendusta Al-Quran, bin qaulin, dari perkataan mereka, innahu syi'run, sesungguhnya Al-Quran adalah syair. Allah berlepas diri. Apa kata Allah? Wa ma'allamnahu syi'ra, kita enggak pernah mengajarkan kepada dia syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak pantas baginya. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin, tidaklah Al-Quran dia adalah pelajaran dan bacaan yang jelas. Jadi Al-Quran bukan syair. Wa qawli ba'dihim, dan perkataan sebagian mereka, ya wa qawli, ya karena dia ataf ke min qawlihim innahu syi'run, ya min qawlihim berarti setelahnya wa qawli ba'dihim. Allah berlepas diri juga dari perkataan sebagian mereka ini. In hadza illa sihru yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Kata mereka, in hadza, tidaklah Al-Quran ini kecuali sihir yang dipelajari. Kata mereka, Al-Quran sihir. In hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Kata mereka, Al-Quran adalah ucapan manusia. Maka apa? Faqala Allah mengatakan mutawaidan hadzal qaila, mengancam orang yang mengucapkan ini, sauslihi saqar, kami akan melemparkan dia ke dalam neraka saqar. Kemudian sifat yang ke-8, annahu mu'jizun, bahwasanya Al-Quran adalah mu'jizat.
La yumkinu li ahadin ayyatiya bimithlihi wa in awanahu ghairuhu. Sifat yang ke-8 bahwasanya Al-Quran adalah mu'jizat. La yumkinu li ahadin, gak mungkin bagi seorang pun, ayyatiya bimithlihi, mendatangkan semisal Al-Quran. Gak mungkin, gak bisa. Wa in awanahu ghairuhu, walaupun ditolong oleh selainnya dari kalangan manusia dan jin, semua bersatu saling tolong menolong untuk membuat semisal Al-Quran, gak akan bisa. Berarti Al-Quran mu'jizat. Allah mengatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jin, katakanlah jikalau berkumpul manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani, untuk mereka mendatangkan semisal Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka enggak bisa mendatangkan semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya saling tolong menolong. Kita istirahat dulu sampai jarum panjang ke angka 6, istirahat 7 menit. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.